Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini, kami selaku kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Manajemen Sekolah Islam. Namun sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Ifa Zulfa Sabila dengan NIM G00019040. Yang kedua, Syafarania Friska Amelia dengan NIM G00190077. Yang ketiga, Farah Diba Askia dengan NIM G00190096. Yang keempat, ini Ikhwatul Mawaddah dengan NIM G00190111. Dan yang terakhir ada Zahra Fauziah dengan NIM G00190115. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Ifa Zulfa Sabila. Manajemen sekolah adalah fungsi manajemen yang ditetapkan di dunia pendidikan, khususnya persekolahan, atau juga bisa dipahami sebagai kinerja manajemen yang digunakan untuk mengembangkan dan mendinamisasi sekolah, sehingga kinerja sekolah menjadi lebih efektif dan efisien. Manajemen sekolah bertugas menangani atau mengkonsolidasikan sumber daya internal dan menangani sumber daya eksternal. Sesuai standar pendidikan nasional atau bisa disingkat dengan SPN atau NSP, sumber daya internal sekolah meliputi 8 hal, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Adapun sumber daya eksternal sekolah adalah unsur-unsur di luar 8 standar pendidikan nasional tadi, atau bisa disingkat dengan SPN atau NSP, tetapi memiliki pengaruh terhadap maju ataupun mundurnya sekolah, seperti masyarakat sekitar, pemerintah, toko pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi manajemen. Pada zaman dahulu, ketika kehidupan masyarakat masih sangat sederhana dan bisa memenuhi kebutuhan sendiri, manajemen lebih dipahami sebagai suatu seni. Namun demikian, untuk sekarang ini, ketika memasuki periode modern, kecenderungan untuk melihat manajemen sebagai suatu disiplin ilmu semakin menguat. Adapun dari sudut pandang ilmu manajemen merupakan suatu disiplin ilmu yang sistematis, metodis, dan logis, berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan menjadikan sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia. Kerja atau fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan. Yang pertama, planning. Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan berjalan dengan optimal. Yang kedua, organizing. Organizing atau proses pengorganisasian adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya pengorganisasian dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas. Yang ketiga adalah actuating and directing.
atau fungsi pergerakan dan pengarahan. Merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang bisa dilakukan fungsi pengarahan dan pergerakan. Yang pertama, bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Yang ketiga, penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Kemudian, fungsi manajemen yang keempat adalah controlling atau proses pengawasan. Merupakan 4 fungsi manajemen menurut para ahli terakhir yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Fungsi manajemen sekolah Islam ada 4, yaitu pertama, perencanaan pendidikan Islam, yang kedua, pengorganisasian pendidikan Islam, yang ketiga, penggerakan pendidikan Islam, dan keempat, pengontrolan pendidikan Islam. Yang pertama, perencanaan pendidikan Islam merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan yang mempunyai tujuan. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu proses berpikir. Yang kedua, pengorganisasian pendidikan Islam. Pengorganisasian dalam pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, penggerakan pendidikan Islam. Penggerakan atau aquating pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengontrolan pendidikan Islam. Suatu kegiatan untuk mengukur dan meneliti juga mengoreksi pelaksanaan suatu rencana yang telah disusun agar berjalan dengan efektif. Manajemen pendidikan Islam juga merupakan manajemen kelembagaan Islam yang bertujuan untuk menunjang perkembangan dan penyelenggaraan pengajar dan pembelajar. Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam berkaitan erat dengan penerapan hasil berpikir rasional untuk mengorganisasikan kegiatan yang menunjang pembelajaran. Kemudian yaitu paradigma baru manajemen sekolah Islam. Dari masalah pengolahan pendidikan Islam yang ada, kini berfokus kepada pembuatan terobosan dan menguji cobakan hasil berbagai kajian dan penelitian sambil menemukan alternatif solusi dan paradigma dalam meningkatkan mutu kelembagaan dan SDM manajemen pendidikan Islam. Salah satu pola pembaharuan di dalam manajemen pendidikan Islam adalah diterapkannya manajemen berbasis sekolah atau MBS. Upaya ini dilakukan untuk menggiring paradigma lama kepada paradigma baru dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. MBS bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau local stakeholder mempunyai keterlibatan tinggi. Artinya, dapat memberikan kerangka dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan kesempatan pendidikan. MBS memberikan peluang kepada guru dan kepala sekolah mengelola sekolah menjadi lebih efektif karena adanya partisipasi dan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang tinggi dalam membuat keputusan. Pendidikan Islam harus mampu menajamkan pikiran, membuat seseorang menjadi lebih kritis dan rasional, serta berwawasan luas dan terbuka. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.